Dek Nadia itu diisolasi di rumah. Iya. Itu berarti sangat terbatas sekali interaksi dengan keluarga. Iya Pak, sangat terbatas. Jadi gimana ya Pak, saya baru merasakan sepi-sepi yang sangat sepi itu di situ gitu. Di samping saya tuh tidak punya pasangan, ya kan. Karena single tadi ya. Iya ya Pak. Iya. Jadi ulang lagi. Lalu saya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang pemirsa podcast SMA 1 Demak. Berjumpa lagi di studio podcast SMA 1 Demak, aktual, akurat, dan berkarakter. Kali ini kita kedatangan tamu yang luar biasa. Di sela-sela kesibukan narasumber ini masih mau menyempatkan waktunya untuk bisa berbagi di studio podcast SMA 1 Demak, mengupas tuntas kaitannya dengan tema-tema yang kita bahas. Dengan kali ini kita akan sedikit membahas mengenai tema para penyintas COVID, karena kebetulan para narasumber ini pernah menjadi penyintas COVID pada sekitar beberapa bulan yang lalu. Siapa dulu kita sapa narasumber kita pada sore hari ini? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Pak sehat, Azhar. Mbak? Alhamdulillah sehat. Ini dong. saya manggilnya Mbak atau Bu atau Dek ini? Dek aja. Kalau romantis Pak. Ya, iya, romantis. Ya, Dek siapa ini? Dek Nadia Pak. Dek Nadia. Kalau boleh tahu, Dek Nadia ini kesibukannya apa ini, Mbak? Untuk sekarang sih saya kerja di Dinpermades Pak, masih di bagian asisten bendara aset, dan juga saya juga masih mengadakan konseling sama duta-duta saya, duta generasi berencana. Oh, duta. Kalau boleh tahu Dinpermades itu apa kepanjangannya? Dinpermades adalah Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana. Panjang sekali ya Pak? Panjang sekali, makanya disingkat Dinpermades P2KB. KB. Panjang sekali Mbak ya. Iya, Sejak kapan Mbak masuk di Dinpermades? 2020. Awalnya di akhir Januari. Di akhir Januari tahun 2020. Berarti belum lama Mbak ya? Belum lama. Aduh, saya masih baru Pak. Oh, masih baru ya. Biasanya yang baru-baru itu yang enak Mbak. Oh gitu ya Pak? Boleh nih. Karena masih minim pengalaman itu. Iya. Jadi kalau ada sesuatu yang baru itu bisa menjadi pengalaman ya Pak, lebih ke apa namanya, agar kita bisa belajar hal-hal baru seperti itu. Iya, hal-hal baru. Betul. Mbak, kalau apa Dek Nadia ya, biar agak familiar. Iya. Kita di sini kita mau ngobrol kaitannya dengan wabah yang sedang melanda di Indonesia, bahkan di dunia saat ini, kaitannya dengan COVID-19. Bahkan sampai data saat ini COVID-19 masih ada, walaupun saat ini sudah melandai Mbak ya. Iya, alhamdulillah ya Pak. Iya. Pemerintah itu bekerja keras sekali. Iya, karena resiko. setiap hari kalau tidak salah ada program percepatan vaksinasi. Betul. Termasuk para pelajar sekarang yang jadi sasaran, karena memang menjadi target pemerintah bagaimana membentuk herd community itu Mbak ya. Betul. Jadi kan kalau menurut saya Pak, kalau selamanya kita selalu work from home, ya, jadinya kan yang di rumah itu sebenarnya sejalan dengan program kita sih Pak, keluarga berencana. Keluarga berencana. Kalau di rumah tangtung kan nanti kan membludak begitu kan Pak. Iya, jadi kenapa kita harus efektif dalam bekerja? Ya caranya dengan vaksinasi. Biar nanti kalau misalnya sekolah bisa masuk lagi atau kegiatan kantor yang lain bisa masuk, itu kita bisa siap begitu Pak. Tapi dengan protokol kesehatan. Protokol kesehatan. Tapi ini Mbak Nadia sudah terakhir sudah ya Mbak ya, sudah sehat ya? Alhamdulillah Pak. Sehat ya. Sudah sehat Pak. Dan pernah dengar bahwa Dek Nadia ini bulan berapa Mbak? Saya dengar pernah positif COVID itu. Kalau tidak salah ya Pak, saya juga gak lupa. Saya jadi gini Pak, orang yang memang terkena COVID-19 itu orangnya cenderung pelupa. Oh, kok bisa Pak? Dek, korelasinya di mana? Jadi begini, kalau misalnya ada tanda-tanda, kalau menurut saya Pak, kalau tanda-tanda itu ada gejala sesak nafas, dia itu jadi oksigen ke otak itu kurang. Oh, asupan oksigennya berkurang ya? Betul. Jadi memori-memori yang ada di dalam pikiran kita itu jadinya loss gitu loh. Untuk
tidak meloskan atau meminimalisir bagaimana itu caranya? Ya itu. Jadi saya belajar lagi. Oh, Jadi saya tuh sampai bilang seperti ini, Pak. Kok dulu saya bisa kerja secepat ini ya? Pada saat itu saya malah menjunjung diri saya sendiri kayak, wah kamu hebat ya, dulu sebelum Covid kamu bisa seperti ini. Karena setelah itu saya lupa sama ini caranya gimana. Enggak, sekitar kira-kira bulan Kalau apa lah? tidak salah bulan Juli 2021. Oh, berarti baru sekitar beberapa bulan yang lalu ya? Betul. Kalau tidak salah. Kalau tidak salah. Lah, Iya. awal mulanya bisa terpapar, bukan terinfeksi, terpapar. Iya, terpapar. Terpapar dari mana? Klaster kantor atau klaster rumah atau klaster main? Karena ini kalau boleh tahu, Dik Nadia ini masih jomblo kan? Iya Pak, saya masih jomblo. Oh iya. Bukan Pak, bukan jomblo. Apa? Single. Oh, single. Iya. Lah, kalau boleh tahu waktu terpaparnya ini dari klaster mana kira-kira? Kalau menurut saya itu lebih ke lingkungan masyarakat, Pak. Jadi saat itu hari Kamis di bulan itu saya ada penilaian desa. Nah, karena tadi tugas kantor betul, tadi ya. Betul. Nah, jadi saat itu ya memang itu berawal dari kesombongan saya sih, Pak. Udah vaksin gitu kan. Oh, sudah vaksin? Iya. Vaksin yang keberapa? Baru yang udah kedua malah. Oh, malah yang kedua? Iya, sudah kedua. Nah, saya tuh mikirnya gini, vaksin kok. Dalam hati? Nah, dalam hati. Dalam hati. Iya. Tidak di expose publik ya. Iya, jadi saya tuh merasa percaya diri gitu loh, Pak. Ya agak dulu tuh agak melupakan protokol gitu kan, Pak, agak copot-copot masker kalau di ya, agak gimana agak gitu. abai gitu ya. Iya, agak abai karena saya mikir wah pasti udah kebal nih kayak gitu, karena Pak. sudah divaksin 2 kali. 2 kali kan gitu. Padahal sebenarnya itu hanya meningkatkan imun kita saja gitu kan, Pak. Nah, lalu saat itu ada penilaian di desa. Nah, dari pagi itu sebenarnya saya nggak apa-apa. Tapi pada saat menjelang siang saya berawal dari flu terlebih dahulu, terus kok cepet banget itu saya radang, Pak. Radang tenggorokan? Iya, jadi saya disuruh makan ini, saya makan itu, nggak mau gitu. Nah, habis pulang ke kantor itu saya langsung panas. Ya saya pikir itu hanya kecapean ya, Pak. Ya karena kita kan kerja gitu kan, dan saya gampang capek. Ya jadi saya positive thinking aja gitu. Nah, pas pulang saya saya nyuruh ibu saya, Bu, saya minta tolong dibeliin paracetamol gitu kan, Pak. Ya alhamdulillah sudah turun. Tapi hari Jumatnya itu pas pagi itu hari Kamis, Pak, mohon maaf. Hari Kamis, hari Jumatnya setengah hari itu saya panas lagi. Jadi saya izin. Setelah hari Kamis itu saya panas lagi. Terus sampai setengah hari itu panasnya malah nggak turun-turun, tinggi banget. Saya izin lah sama kasubag saya gitu, dan minum paracetamol lagi, ya turun karena lagi, waktu itu gitu, belum Pak. ada pikiran saya ini terpapar atau tidak. Karena masih ada kepercayaan diri tadi ya. Betul. Iya. Karena saya mikir saya kan vaksin gitu. Iya. Nah, jadinya kan ya itu menjadi kesalahan saya sih, Pak. Nah, pas hari Sabtu itu kalau tidak salah saya ada acara keluarga ke Magelang. Nah, saya paksakan lah di situ saya pergi. Betul. Nah, saat itu panas saya udah turun, tapi gejala-gejala flu, tenggorokan itu, radang juga itu masih ada. Dan ditambah batuk. Kayak gitu. Terus pada saat makan siangnya, Pak, hari Sabtu itu saya nggak bisa membau, tapi saya mikir mungkin flu gitu kan, Pak. Saya nggak pernah mikir aneh-aneh gitu kan. Ya udah makan aja, saya masih bisa merasakan. Dan itu waktu di keluarga Magelang itu juga masih biasa. Iya, Pak. Jadi maksudnya dengan interaksi dengan itu ya. Laras, Pak. Jadi saat itu orang tua saya juga nggak berpikir saya terinfeksi juga enggak. Terpapar atau ya. Bukan ya? Iya, kok terinfeksi terus sih, Pak. Iya, kalau terinfeksi konotasinya tapi pakai diksinya terpapar. Iya, betul. Terpapar. Nah, lalu pas pulangnya itu enggak tahu flu saya tuh udah hilang. Tapi saya masih nggak bisa membau. Jadi bapak itu sampai ambil Wipol biar bisa mencium untuk mendeteksi gitu. Apakah masih untuk memastikan apakah bisa atau tidak itu. Iya, Pak, seperti itu. Nah, saya bilang, wah, masih Pak, udah bisa membau. Langsung keluarga mundur beberapa meter, Pak. Saat itu saya udah mulai karantina gitu. Enggak, maksudnya
tidak di swab atau tidak di PCR atau dulu? Nah, jadi apa namanya, saat itu kan malam kan Iya. Pak. Minggunya saya bilang lah sama almarhumah Ibu Supriyati Ningsih. Ya, Ibu Ibu sekretaris dinas ya, dulu. ya. Nah, apa namanya, beliau menyarankan untuk PCR. Dan itu apa namanya, alhamdulillah suaminya beliau itu kan sekretaris camat di Iya, Ijen, di Ijen. memfasilitasi. Akhirnya saya PCR, tapi keluar hasilnya itu 1 minggu Pak. Jadi selama 1 minggu ya saya karantina sendiri di kamar, terus saya DD setiap pagi, minum vitamin juga seperti itu. Dan rasanya gimana ya Pak, single dan terpapar gitu, itu rasanya menyedihkan. Apa maksudnya, bahasa lain itu kurang perhatian atau bagaimana? Atau butuh perhatian? Ya kalau butuh perhatian ya enggak juga sih Pak, tapi kalau- kan harusnya orang lain peka dong. Kalau butuh perhatian, siap kita memperhatikan. Iya dong. Apa Rosa saat itu nggak perhatian sih? Karena saat itu kita belum berjodoh. hanya baru kali ini. Tapi kalau sekarang butuh perhatian, kami siap juga untuk memperhatikan. Oh. Tapi sekarang udah ada yang perhatiin nih Pak. Oh, ya aku perhatikan, tapi belum sepenuh hati ya. Belum sepenuh hati lah belum Pak. sepenuh Ya masih hati. deket-deket gitu. Oh iya. Nggak, kembali ke cerita tadi. Oke. Waktu Mbak Dik Nadia itu diisolasi di rumah. Iya. Itu berarti sangat terbatas sekali interaksi dengan keluarga. Iya Pak, sangat terbatas. Jadi gimana ya Pak, saya baru merasakan sepi-sepi yang sangat sepi itu di situ gitu. Di samping saya tuh tidak punya pasangan, ya kan. Karena single tadi ya. Iya Pak. Iya. Jadi ulang lagi. Lalu saya jauh, kayak deket satu rumah, tapi ya juga jauh gitu Pak. Mereka bisa seneng, Maksudnya bisa berkumpul. Lingkungan keluarganya tadi. Iya. Sementara saya cuman di kamar terkurung gitu, hanya bisa mendengarkan dari balik pintu kamar aja gitu. Jadi rasanya sepi dan memicu stres. Berpotensi stres. Iya, bukan berpotensi ya Pak. Memang stres. Memang stres gitu loh. Padahal stres menurunkan imunitas. Iya. Jadi apa namanya? Memang benar kalau orang terlalu lama terkurung dan mereka itu jauh dari sosialisasi seperti itu, bisa stres Pak. Karena di pikirannya tuh gimana ya saya sembuh, kok nggak sembuh-sembuh, kok masih gini-gini aja. Ya ditambah memang orang kantor bilangnya udah kamu istirahat aja, kamu nggak usah mikirin kerjaan. Ya tapi saat itu Pak, saya itu menjadi ketua panitia pemilihan duta genre tahun 2021. Nggak bisa dong Pak terus bilang nggak bisa berpikir. Antara berpikir dengan tanggung jawab Iya, kantor tadi ya. Iya. Jadi apa namanya? Gimana sih Pak kalau kita berpikir untuk planning tapi kita nggak bisa melakukan itu gitu loh? Ada ya rasa berdosa. Nah betul gitu. Pasti kan takut Pak, karena ya tentunya saat itu pejabat-pejabat kan juga ada. Saya cuma takut kalau kegiatannya tidak berjalan dengan Tidak baik. maksimal tuh ya. Betul. Gara-gara Iya. Dik Nadia ini di rumah itu ya. Ya. Positif COVID. Iya. Nggak, waktu itu memang betul-betul ya menjaga jarak dengan keluarga dan pola keluarga untuk memberi vitamin atau makanan itu, apakah mohon maaf seperti taruh di depan pintu kemudian lagi atau bagaimana Pak? Ya Betul memang sekali. 100 untuk Pak Rozak. taruh di depan pintu itu. Iya, jadi diketuk gitu, tok gitu kan, terus dikasih gitu. Dan saya harus wajib disemprot dulu pakai Wipol, Pak. Karena saat itu memang gencar-gencarnya pakai Wipol itu ya. Betul, iya Pak. Jadi setiap hari orang tua saya tuh sampai ngepel rumah, dan ya untuk kamar saya ngepel sendiri gitu kan Pak. Tapi ya sebelum bertatap muka misalnya, walaupun jaraknya jauh gitu ya. kan, tapi saya harus disemprot dulu. Jadi emang bener-bener steril gitu loh Pak. Nah jadi apa namanya, memang keluarga itu usahanya itu begitu besar gitu Pak. Dan saya juga apa namanya bangga punya orang tua yang perhatian gitu Pak. Jadi walaupun saya single tapi saya mendapatkan kasih sayang dari orang tua itu udah alhamdulillah sekali. Tidak berkurang ya. Iya dong Pak. Tapi ya pasti ada yang spesial gitu loh. Oh iya. Spesialnya tuh Nggak, ya. berarti ketika menunggu tadi kembali ke tes PCR tadi, Iya. selama berapa? 10 hari tadi ya? 1 minggu. 1 minggu itu Betul. termasuk waktu diisolasi, lingkungan masyarakat sekitar apakah terus kemudian menjauhi keluarga atau jaga jarak atau bagaimana? Ya delalah itu lingkungan sekitar enggak tahu Pak. Oh, Nggak enggak tahu. Iya. Dirahasiakan. Dirahasiakan. Kenapa dirahasiakan?
Ya apa namanya, takut kalau nanti ini loh Pak, dikucilkan, benar. Jadi saya cuman bilang sama petinggi desa saja. Loh, kok petinggi itu? Maksudnya kepala desa ya. Loh, kalau boleh tahu tinggal di mana? Biar nanti pemirsa podcast tahu kalau alamatnya di Nadia di mana. Saya di Desa Geneng, Kecamatan Mijen, Pak. Oh, Geneng, ya dekat. Iya Pak. Memang petinggi itu kalau nggak salah bahasa Jepara. Sakakutus. Iya betul Makanya saya Pak. tadi kok petinggi, kalau petinggi itu konotasinya itu Jepara Makutus yang jadi lurah. Ya malu kan Pak, bahasanya kan juga. Oh mepet, Mijen karena dekat dengan Welan itu ya. Pinggiran itu aja Pak, langsung aja. Ya sebenarnya sih tidak dekat banget sih, Bang. Geneng itu terguli sini kok. Iya. Berarti waktu itu dirahasiakan ya? Iya, dirahasiakan ya. Saya cuma bilang sama bidan desa, sama Babin Kamtipmas, Babinsa, sama Pak Lurahnya saja. Ya beliau memang membantu support dalam bentuk apa namanya sembako dan lain sebagainya, tetapi untuk masyarakatnya memang kita tidak memberitahu, kita diem aja. Ya cuman pada tanya, kok nganu nggak ke kantor tuh, terus keluar kok Dede kok pakai masker, jadi kamu tuh sakit apa toh kan gitu ya. Cuman saya bilang ala flu gitu, flu biar nggak ketularan aja. Bukan anu ya, tidak gejala berat atau apa ya, sambil menunggu tadi ya. Iya. Nah terus Pak, apa namanya setelah 1 minggu PCR-nya keluar, ya memang saya positif itu. Nah lalu saya izin lagi sama pihak kantor memberikan 1 minggu lagi. Terus enggak, maksudnya pada waktu menerima informasi hasil PCR itu positif, reaksinya keluarga, masyarakat atau Dik Nadia sendiri bagaimana? Nah untuk apa namanya hasilnya itu dari pihak puskesmas dan bidan desa langsung calling gitu loh Pak. Jadi masyarakat juga masih tidak tahu gitu. Cuman saya yang tahu, saya dikasih scan-scanan suratnya seperti itu. Nah di sini itu apa namanya kabar itu juga bisa menurunkan imun kalau memang kabar itu buruk gitu loh Pak. Iya. Awalnya saat itu saya sudah lumayan mendingan, tapi karena tahu saya memang benar-benar positif. Drop lagi Pak. Imunnya turun lagi. Jadi saya panas tinggi lagi. Seperti itu. Memang ya Pak, benar orang sakit tuh pikiran tuh nggak boleh capek-capek seperti itu Pak. Jadi langsung turun, panas lagi, orang tua saya kalut lagi kan Pak, nyari obat lah keluar, beli vitamin lagi, yang ini, yang itu, vitamin saya sampai banyak Pak. Tapi Dek ya, apa setelah menerima informasi itu terus kemudian apa tidak ada perubahan waktu menunggu tadi, makna gejalanya, apakah relatif hampir sama setiap harinya? Padahal tadi kan setiap hari sudah ada DD kegiatannya, vitamin, asupan vitamin, dan seterusnya. Kalau untuk 1 minggu menunggu itu Pak, memang flu-nya sudah turun, batuknya sudah turun, radangnya hilang, tapi masih tidak bisa membau dan panas. Nah lalu apa namanya saat itu ada kabar seperti itu, saya panas, terus kepala saya sakit dan apa namanya kena tipes kalau nggak salah sekalian gitu Pak. Jadi mohon maaf ya Pak, saya rematik. Saya kan punya penyakit tulang kayak gitu loh Pak. Jadi rematik saya ini penyakit bawaan, alergi dan lain sebagainya itu bisa aktif gitu loh Pak. Reaksi semua? Iya, bereaksi semua. Jadi saat itu malah apa namanya libur saya malah ditambah lagi sampai hampir 1 bulan saya tidak berangkat. Libur atau memang WFH? Biasanya apa, cuti atau bagaimana kalau di kebijakan Dinpermades? Oh iya, kalau dulu kan ya anggap saja cuti gitu. Oh, anggap cuti ya? Iya. Oh iya, kalau sekarang kan ada setelah agak lumayan melandai kan ada WFH kembali lagi. Dan karena dulu kan kalau tidak salah itu pernah 100% ya WFH ya. Kita di sini pernah 100% kita. Bapak Ibu guru diminta untuk mengajar secara online dan daring dari rumah. Tapi begitu. Berturunnya PPKM itu terus kemudian ada 75%, 50%. Mungkin barangkali juga di kantor juga sama. Alhamdulillah tidak ada ya Pak, 100% tidak ada. ya mungkin 75% karena kita kan apa namanya yang namanya pemberdayaan masyarakat dan keluarga berencana tuh harus turun lapangan Pak. Harus jalan. Iya, tetap harus berjalan. Jadi 75%. Harus jalan sehingga kalau stafnya atau bandel misalnya tadi resikonya itu tadi ya, karena memang harus berkerumun, apalagi kalau diturun di masyarakat itu juga Pak, mungkin sama dengan jenengan masih abai sama protokol kesehatan walaupun Pak. sudah himbau pemerintah, bahkan mohon maaf sempat ada kapan itu beberapa waktu yang lalu itu kalau divaksin itu tidak mau. Saya ada berita apa namanya menolak vaksin. Sampai
diantar jemput tidak mau. Iya, betul. Ya di kampung-kampung lah. Setelah ada bantuan, kalau salah satu syarat harus ada vaksin, baru sekarang berbondong-bondong sekarang. Ya kan ada bantuannya, Pak. Iya. Seperti itu. Ya kembali ke tadi waktu setelah reaksi menerima hasil positif tadi juga hampir upayanya dilakukan hampir sama, Pak. Jadi ya bukan hampir sama, mungkin lebih naik ya, Pak. Lebih ekstra karena itu penyakit yang yang ada bawaan yang itu ya. Jadi bereaksi dan juga obat-obat yang digunakan juga lebih banyak seperti itu. Dan perhatian orang tua apakah? Ya, perhatian orang tua, lingkungan stay 24 jam, Pak. Jadi saya sampai sakit perut dan nggak mau makan dulu karena gimana rasanya tuh sakit sekali gitu loh, Pak. Ya gimana ya, Pak ya, memang kalau sudah terpapar itu resikonya banyak gitu. Tapi ya alhamdulillah saya bisa sembuh. Lolos. Seperti itu, lolos dari ujian. Padahal kalau kita lihat data, Mbak, saat bulan-bulan Juli itu masa-masa puncaknya. Naiknya, Pak. Iya, Mei, Juni itu masa-masa klimaksnya itu. Betul. Melandai kan baru beberapa minggu ini. Iya, Pak, betul. Perlu banyak disyukuri nih, Nadia ini. Ya alhamdulillah, Pak. Ya di samping saya melihat berita banyak orang yang meninggal, mohon maaf ya, Pak. Tapi kan saya bersyukur Tuhan itu masih memberikan saya kesehatan seperti itu. Terus kira-kira apa yang bisa diambil hikmah dari Dek Nadia ini lolosnya dari serangan COVID-19 ini? Kalau saya sih, Pak, ya saya lebih jera ya, Pak. Dan memang tuh kita sebagai manusia tuh nggak usah sombong gitu. Jadi persepsi masyarakat bahwa udah divaksin kebal tuh, kata siapa gitu. Apalagi banyak varian-varian baru yang bermunculan. Ya. Jadi varian Delta tuh yang yang itu. Delta. Itu bisa menurunkan imun vaksin, padahal vaksin itu kan untuk meningkatkan, dia bisa menurunkan begitu. Nah, jadi vaksin itu hanya mengurangi apabila memang ada gejala, terus vaksin, nah dia itu bisa mengurangi resiko itu biar tidak parah begitu loh, Pak. Sebenarnya tuh itu gitu untuk terus kebal tidak pernah terpapar itu kata siapa gitu. Saya sudah vaksin 2 kali, nyatanya faktanya juga kena. Terakhir setelah dinyatakan sehat, apa PCR lagi atau bagaimana? Iya, saya antigen 2 kali, Pak. Jadi memang saya nggak PCR, saya antigen. Saya memang benar-benar memastikan minggu setelah saya, menurut saya udah baikan kan, Pak. Saya 1 minggu saya antigen, terus 1 minggunya lagi saya antigen lagi. Alhamdulillah negatif semua. Gitu. Tapi kan sudah 1 bulan tadi di rumah. Iya, betul. Lah setelah 2 kali antigen tadi baru masuk ke kantor. Iya. Jadi kangen banget nih, Pak, sama kerja gitu. Katanya nggak kerja tuh enak kata siapa, nganggur tuh enak kata siapa. Jadi harus memang hidup itu harus beraktivitas ya. Betul. Kita tuh harus memanfaatkan waktu sebaik mungkin begitu loh, Pak. Iya. Jadi buat kalian di luar sana ya, para pendengar podcast Semansade ya kan, Pak. Betul. Perlunya memang menjaga protokol kesehatan. Kalau sudah terpapar itu resikonya buruk. Yang pertama, menghabiskan uang. Kalau boleh tahu ini ini saya nggak curhat loh, Pak. Karena memang demi tadi ya beli vitamin, kan sayur-sayuran kan lebih penting, Pak. Betul itu. Jadinya pikiran yang namanya uang itu bisa dicari, Pak. Tapi kalau sehat ini harga mati mestinya. Iya, tapi kan efek dari kita sudah terpapar itu kan juga makanya kosong gitu loh, kalau Pak, sakunya. Karena kalau masih ada orang tua. Iya, alhamdulillah, Pak. Masih ada orang tua yang selalu mensupport. Maka betul ya, berarti dukungan orang-orang sekitar itu memang sangat dibutuhkan ya. Iya, dan juga untuk masyarakat juga jangan terus mengucilkan orang yang terpapar COVID, kasihan dong. Sudah terisolasi, makin diisolasi lagi. Terus dikucilkan, terus nggak ada pasangan juga kan, Pak. Iya, malah tidak ada teman berbagi. Iya. Masa mau berbagi sama orang tua ya beda ya. Berbagi.
Ya, kalau dapat berbagi mestinya kan meningkatkan imun. Iya, kalau apalagi yang ada bilang cemungut ya gitu kan, tambah imun gitu Pak. Nah, saat itu nggak ada nih, Pak Rozak ditunggu-tunggu juga nggak ada. Nanti malam minggu saya kasih udah WA seperti itu. Udah selesai. Sekarang tapi sudah ada COVID lagi ya? Alhamdulillah Pak, sudah sehat. Ya apa namanya? Mungkin di desa saya ya ada beberapa yang terinfeksi, bukan terinfeksi, terpapar ya Pak. Ya saya kan sudah pernah merasakan. Jadi apa namanya, saya berusaha untuk memberikan support gitu, semangat kepada orang-orang yang terpapar kembali. Iya, dan gimana caranya sih bisa lolos dari COVID-19? Mengedukasi masyarakat. Iya, lewat apa namanya, organisasi-organisasi yang ada di desa. Jadi tetap tidak boleh AB terhadap prokes gitu ya? Iya Pak. Kalau masyarakat masih ada yang AB, masih ada, apalagi ini udah turun ya Pak. Iya. Nah, karena udah turun inilah masyarakat kembali mengabaikan prokes. Padahal itu apa namanya, kalau kita lihat di berita masih ada kasus kenaikan. Iya. Gitu loh Pak. Ya caranya ya apa namanya, saya biasanya menghubungi untuk Babinsanya untuk ya apa namanya, bekerja sama dengan para petinggi desa gitu loh Pak, pihak desa. Iya, untuk selalu apa namanya, mungkin kita menyuarakan dengan keliling seperti itu, untuk tetap memakai masker 5M. Sekarang ya Pak? Iya, sudah enggak. 5M itu apa barangkali? Maaf, saya lupa. Iya, penyintas COVID ini lupa. Iya kan saya udah bilang Pak. Memakai masker. Iya, memakai masker. Mungkin bisa diingatkan mencuci tangan. Menjauhi kerumunan. Iya. Jaga jarak. Satu lagi Pak. Apa itu? Sama. Karena jenengan kan penyintas COVID, jadi daya ingatnya turun. Tidak sama ya kan. Terus kemudian tadi kan pada waktu awal-awal tadi disampaikan bahwa saya sudah vaksin 2 kali, maka saya dalam tanda kutip percaya diri, tidak akan kena. Lah sekarang sifat itu masih sama tuh? Sudah, wah ternyata betul saya walaupun sudah sudah vaksin ternyata masih kena. Lah apakah sifat itu masih sama tuh? Ya tentunya udah enggak dong Pak, udah ciut ini. Saya enggak nyombong lagi ya. Apa namanya, sekarang saya lebih ke tertib prokes seperti itu, selalu ingat mau apa namanya, nggak usah jabat tangan dulu kayak gitu. Biasanya kan ada nih Pak yang salaman dulu gitu. Saya ya lebih mengedukasi, jangan, karena ini masih COVID seperti itu. Jadi pakai masker. Ya kita seperti ini saja, yang syariah dulu saja gitu loh Pak. Kan di agama ada, memang apa namanya, perlunya salaman tidak usah menempel bersentuhan itu. Memang agama itu sudah mengajarkan itu dan bisa diaplikasikan. Nah sekarang kalau ada kegiatan pemberdayaan di level masyarakat, apa juga sama dengan waktu kena awal-awal dulu atau sekarang agak jaga jarak tadi yang dian? Iya, jadi sekarang agak jaga jarak. Kalau misalnya butuh sentuhan ya kita memakai apa ya Pak, sarung tangan ya. Sarung tangan. Iya, sarung tangan. Kita memakai face shield seperti itu. Jadi gimana ya Pak, melindungi diri sendiri aja deh. Gitu. Apa namanya, kalau ya kita memang berusaha orang lain itu dikasih tahu, tapi kan kembali ke diri sendiri Pak. Kalau mereka tetap halah kan kayak gitu, karena mungkin belum pernah merasakan gitu loh Pak. Kalau sudah merasakan baru nanti gitu. Jadi ya udah, yang penting kewajiban kita sudah kita laksanakan seperti itu. Sudah. Terus kemudian pada waktu Mbak Nadia ini kena COVID dan dinyatakan sembuh, apa juga reaksi teman-teman sudah biasa atau bagaimana, atau tetap jaga jarak? Masih Pak, masih menjaga jarak. Dan orang tua saya pada saat saya kasih tahu Bapak saya negatif, wah itu beliau sampai menangis Pak. Karena saking bahagianya. Karena tahu gitu loh Pak, perjuangan pada saat terpapar itu panasnya tinggi sekali. Jadi kan beliau mikirnya aneh-aneh gitu. Kamu harus seperti ini, seperti itu. Karena ya itu kasus kematian meningkat. Gitu. Takut kalau ada. Kalau boleh tahu berapa bersaudara nih Nadia ini, kalau sampai segitu khawatirnya? Kalau mungkin anaknya banyak, tidak begitu deh. Nah, kalau begitu Pak Rozak, saya kasih pertanyaan Pak. Saya kan di KB nih, kira-kira berapa anak ya Pak? Berapa bersaudara saya? Kalau enggak juga sih, biasanya sih 2, maksimal 3. Iya, ya andelalah aja 2. Oh, andelalah 2. Oh, pantas sampai segitunya ya. 2 itu cewek semua atau ada yang cowok? Cewek cowok Pak. Oh, cewek cowok. Oh, berarti ya putri semata wayangnya ya? Betul, satu-satunya. Makanya tadi sampai nangisnya
Iya Pak, kan kita lebih enak sama bapak. Gimana ya Pak, kalau anak cewek itu lebih Ada chemistry. ada chemistry-nya tuh sama bapaknya. Bukan sama ibunya. Enggak, kalau saya malah lebih ke bapak ya Pak. Karena beliau tuh sepemikiran gitu loh sama saya. Maksudnya sepemikiran itu yang bagaimana? Ya selera kita itu sama, terus tindakan kita, delalah nyambung aja. Kalau sama mama itu lebih ke cowok. Ke adiknya. Ke adik, betul. Seperti itu. Jadi saya bahagia gitu, alhamdulillah sudah sembuh lah. Bapak sampai menangis seperti itu. Padahal saat itu adik saya juga sakit. Karena COVID juga atau tidak? Saya tidak tahu, Pak. Loh, kok tidak tahu? Itu waktu bersamaan? Iya. Apa tidak dicek antigen atau PCR juga? Enggak, tapi ya dia ikut DD aja. Oh, ikut isolasi. Isolasi, vitamin juga minum dan seterusnya. Betul. Tapi atau adik mungkin saya terpapar dari jenengan. Nah, mungkin saja, tapi ya Bapak nggak mau sampai melihat hasilnya gitu loh, Pak. Jadi beliau berusaha sendiri gitu, dengan caranya sendiri, dengan cara beliau sendiri. Udah, kamu ikut DD aja, kamu isolasi aja, ikut, pokoknya kamu minum vitamin aja, seperti itu. Yang disarankan untuk adiknya juga. Iya, dan alhamdulillah adik saya sembuh lebih dulu. Lebih awal. Karena mungkin penyakit bawaannya tidak sebanyak Iya, betul sekali Pak. Jadi memang gejalanya sudah diketahui lebih awal, jadinya bisa diatasi lebih awal diproteksi juga. Lebih betul. Kalau saya kan akibat saya sombong. Iya, karena tadi ya. Betul percaya sekali. diri saya sudah 2 kali divaksin. Iya. Nah, kemudian setelah sehat sembuh, ada enggak pesan-pesan dari orang tua Cahayu untuk bisa lebih hati-hati atau bagaimana? Pastinya dong Pak, namanya orang tua kan tetap mewanti-wanti, nggak mau yang namanya kejadian itu terulang lagi. Kembali ya? Iya, pasti ada mewanti-wanti. Ya saya sampai sekarang ya kadang lupa, bukan dapet ya Pak. Iya. Lupa untuk memakai karena masker. masih single itu biasanya sering banyak lupanya daripada ingatnya. Iya dong Pak, kan saya gampang melupakan. Iya kan. Dan nanti biar cari pasangan yang tidak mudah melupakan ya, selalu mengingatkan kan gitu. Aduh Pak, jangan dong nanti. Mudah melupakan tuh gimana gitu. Iya. Pak. Sakit itu ya. Sakitnya tuh di sini ya. Iya. Barangkali kita karena sudah hampir 30 menit Mbak Nadia atau Dek Nadia ini, barangkali ada pesan untuk para pemirsa podcast supaya bagaimana untuk bisa tetap sehat dan bisa menjaga aktivitasnya dari pengalaman Dek Nadia ini. Iya, tentunya ikuti saja program pemerintah buat para pendengar ya Pak. Jadi jangan pernah berpikiran ini pemerintah itu cerewet, yang ini yang itu, semua itu demi kebaikan masyarakat. Bapak, nggak ada yang namanya pemimpin itu membunuh ya atau menjerumuskan masyarakatnya, tuh nggak ada. Semua diberikan kepada masyarakat. Ya vaksin, monggo silahkan ikuti saja vaksin seperti itu. Terus jangan lalai sama 5M itu tadi. Sekarang pemerintah juga sudah mulai menjalankan aktivitas seperti sekolah, bekerja dan lain sebagainya kan sudah boleh ya Pak, enggak? Perkantoran. Iya, betul sekali. Bahkan ini setelah, kalau boleh tahu Demak itu kayaknya level 1 atau level 2 ya? Iya, alhamdulillah sudah turun jadi level 2. Level 2, sehingga konsekuensi level 2 itu kayaknya mal-mal ini juga sudah mulai dibuka ya? Sudah dong, iya Nah ini menjadi target Dek Nadia enggak di mal-mal dibuka itu setelah 1 bulan kemarin itu bulan Juli itu merasa terisolasi? Iya, sebenarnya target sih Pak, tapi ya lebih takut gitu loh Pak. Masih ada rasa takutnya ya? Iya, karena ya itu tadi mall itu kan incaran banyak wanita gitu Pak, dan pastinya jumlah mereka ribuan gitu kan. Jadi saya lebih takut kan tidak ada yang tahu mereka itu membawa itu nafsunya dikendalikan dulu ya. Betul. Biar tidak ke mal-mal dulu ya. Nah makanya dari itu Pak, kita kan ada yang namanya serba online. Nah kita belilah secara online sajalah dulu gitu. Memaksimalkan pembelian online tuh ya. Betul, biar seimbang begitu loh Pak. Kalau sekarang kan pekerjaan kan udah jadi Gojek online atau apa ya, biar mereka juga ada penghasilan ya? Seperti itu. Sebenarnya hidup itu saling ini kok Pak, saling ada ya, berkesinambungan sebenarnya juga ada simbiosis mutualismenya gitu ya. Iya, jadi jangan diartikan itu ini lagi masa pandemi terus
semuanya tuh nggak bisa kata siapa. Ada yang menjadi rizki dari apa namanya karena pandemi saat ini juga memang seperti itu gitu loh. Betul. Jadi betul, disikapi ya. jangan terlalu jelek terus ya. Iya, nanti malah terinfeksi. Terpapar. Iya, maksud saya seperti itu. Betul lah. Sekarang berarti aktivitasnya ke kantor, pulang? Iya, ke kantor. Atau ada kegiatan sosial yang lain barangkali? Atau masih membatasi diri dengan kegiatan sosial? Ya, alhamdulillah ini enggak sih Pak. Maksudnya saya lebih ke kantor, terus melakukan kegiatan sosial di desa-desa yang misalnya bantu Sosialisasi sosialisasi ke masyarakat apa itu? dan lain sebagainya. Sosialisasi KB atau sosialisasi posyandu atau sosialisasi apa? Ya banyak Pak, karena saya kan juga per-KB-an. Jadi di desa saya itu Pak, itu sedikit yang KB. Loh, begitu. Karena masa tahun era sekarang masih sedikit yang KB? Nah, karena begini, orang Geneng itu Pak, kan suaminya pada merantau. Oh iya, luar Jawa rata-rata ya, Kalimantan. Jadi saya pernah menyuruh ibu-ibu, Bu KB gitu. Lah katanya, lah buat apa suami saya di luar Jawa, ngapain saya KB? Mungkin gitu. KB apa? KB konvensional atau alami ya. Tidak ingin apa intervensi oleh pemerintah. Iya, betul Pak. Terima kasih Dek Nadia. Sama-sama Pak atas kesempatan hadirnya di studio podcast SMA 1 Demak tentang berbagi bagaimana keluar dari COVID-19 dan alhamdulillah sekarang masih diberikan kesempatan ya, sehat untuk bisa hadir di sini. Iya, sami-sami juga Pak. Oh iya Pak, saya juga berterima kasih sudah diundang ke dalam podcast. Iya. Nah, gimana podcast Seman Sade ini? Wah, alhamdulillah Pak, berkualitas. Berkualitas. Terima kasih. Iya. Apalagi hostnya Pak Roza nih. Iya. Terakhir Mbak. Iya. Atau Dek Nadia. Sudah punya pacar belum? Belum. Masih membuka lowongan? Ya masih dong. Oh iya. Pemirsa podcast SMA 1 Demak atau yang mendengarkan barangkali ini dari penyintas COVID-19 dalam posisi jomblo atau single, barangkali ini sudah sehat kembali sehingga bisa mengambil hikmah dari apa yang sudah dialami oleh Dek Nadia ini. Kita di penghujung acara sudah hampir 30 menit lebih. Kita ketemu lagi pada episode-episode berikutnya dengan narasumber yang berbeda, tentunya dengan tema-tema yang aktual, akurat, dan berkarakter. Sampai jumpa lagi. Akhirul kalam, wawal muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.